Baik, terima kasih Pak Ishak. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur ya boleh bertemu lagi untuk melanjutkan studi kita dari Kitab Wahyu. Pagi hari ini Wahyu 4 dan 5. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu, bersekutu dalam The Mission ini. Kami bersyukur Tuhan yang mempersatukan kami dari berbagai dan juga di tengah kesibukan aktivitas kami di akhir minggu ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati waktu ke depan selama kami akan membahas, merenungkan firman-Mu dalam kitab Wahyu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah Tuhan kami beroleh perspektif yang benar, yang baik untuk bagaimana kami menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Kami serahkan baik itu sharing materi maupun interaksi tanya jawab ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati dan memperlengkapi setiap kami. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat dari Wahyu 4 dan 5 ya pada pagi hari ini. Jadi dengan tema Worship God and the Lamb ya. Jadi yang menjadi fokus adalah Allah dan anak domba. Wahyu 4 dan 5 ini adalah dua pasal yang sangat-sangat penting karena ini yang disebut dengan inti kitab Wahyu. Jadi dengan kata lain, meskipun kita punya pasal-pasal yang lain, tapi kalau pasal 4 dan 5 kita cabut, kita nggak tahu Wahyu itu tentang apa. Jadi kita masuk ke dalam sebenarnya jantung kitab Wahyu ya, pusat teologi seluruh kitab Wahyu. Dan tujuan penulisan kitab Wahyu itu bisa dilihat dari Wahyu 4 dan 5. Termasuk tujuan orang Kristen sebetulnya. Nah, tema utama dari kedua pasal ini adalah takhta Allah dan anak domba Allah. Jadi Wahyu 4 itu bicara lebih banyak mengenai Allah, Bapa. Wahyu 5 itu secara khusus banyak bicara mengenai Yesus, anak domba Allah. Ya, jadi kita melihat ini dua pasal yang sangat penting, tidak sekedar bicara mengenai apa yang akan terjadi, tetapi siapa yang berkuasa sebetulnya. Ya. Dan di sini kita belajar dari dua pasal ini bahwa kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah, ya, bukan kaisar atau bukan milik sebuah kota namanya Roma begitu, ya. Dan tujuan dari segala sesuatu, khususnya di pasal 4 dan 5 ini dikatakan adalah seluruh ciptaan menyembah Tuhan. Jadi apapun siapapun dia itu akan menyembah Tuhan, ya, karena Tuhan layak dipuji. Dan kalau kita melihat Wahyu 4 ini, ayat yang pertama, Yohanes menulis, "Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Kita melihat Yohanes dalam pasal 4 ayat 1 ini, dia mencatat, dia mendengar suara. Ya, meskipun dia tidak katakan suara siapa, saudara sekalian, tapi jelas yang memanggil orang ke sorga adalah Tuhan, begitu ya. Jadi suara Kristus yang mulia. Dan dari mana kita tahu? Segera setelah mendengar suara itu, ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, ya, huruf besar S-nya. Jadi Yohanes setelah mendengar suara itu, tiba-tiba dia seperti keluar dari badan, seperti loh ya, tapi kita tidak tahu ini pengalaman yang in spirit dia sebutnya, ditransfer dalam roh, saudara sekalian ya. Jadi ya dia masih di dunia, tapi dia bisa melihat apa yang di sorga karena suara itu yang mengundang ya, dan dia dalam kondisi yang dia tahu dia di bumi, tapi dia juga sangat-sangat sadar dia sedang melihat sorga, ya, takhta di sorga. Dia diundang ke sorga, ke satu ruangan yang ya, satu tempat yang disebut dengan throne room ya. Di situ ada takhta, saudara sekalian. Ada takhta ya, throne room, dan kita tahu di takhta itu duduk seorang, S-nya huruf besar, pasti Allah. Ya. Dan kenapa dia diundang ke sana? Karena dia akan diperlihatkan misteri sorgawi yang dengan mata biasa tidak akan kelihatan, dan kalau kita kondisi di bumi tidak akan tahu. Maka Yohanes diberikan keistimewaan dalam kondisi dalam roh itu dia bisa melihat. Ya, di sorga ya saudara sekalian, ya, misteri sorgawi. Dan untuk apa Tuhan memperlihatkan Yohanes hal-hal itu di sorga? Tujuannya supaya dia tahu apa yang harus disampaikan
dan supaya orang Kristen tahu bagaimana harus hidup. Jadi ini penting sekali saudara sekalian, melihat rahasia sorga itu adalah rahasia bagaimana hidup dalam dunia. Ya, kita langsung bisa membedakan setelah melihat di sorga mana yang nyata, mana tidak nyata, mana yang kekal, mana tidak kekal, mana bernilai, mana nggak bernilai. Nah, sering kali kenapa manusia dalam hidup ini tidak bisa membedakan sih dan tidak bisa menetapkan prioritas mana bernilai, mana enggak. Karena pemandangannya sangat duniawi ya, hanya dunia begitu loh. Tetapi kalau seperti Yohanes pernah disingkapkan rahasia sorga, langsung orang mengerti, langsung dia mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan kehilangan nilainya, mana yang bernilai kekal, bagaimana kita harus hidup. Jadi melihat, mengerti sorga itu penting untuk hidup di dalam dunia nyata, ya. Karena kita tahu dalam dunia ini ada hal yang akan binasa, akan berlalu, ada hal yang forever selamanya. Dan orang Kristen dipanggil untuk mengerjakan apa yang berdampak kekal, bukan apa yang besok akan tidak ada begitu ya. Dan itu hanya mungkin kalau kita punya heavenly perspective, perspektif sorgawi. Ini yang Tuhan akan berikan kepada Yohanes, saudara sekalian, ya. Dan kalau kita melihat seluruh tema dari Wahyu 4 dan 5 ini adalah menyembah Tuhan. Yaitu apa yang dilihat Yohanes. Seluruh jagat itu akan menyembah Tuhan. Dari penghuni sorga sampai seluruh bumi. Semuanya itu menjadi paduan suara, ya, semacam pujian begitu loh, paduan suara alam semesta. Karena Tuhan begitu dahsyat. Itu penglihatan Yohanes. Sedangkan kalau Yohanes tidak dibawa ke sorga, dia melihat mana di dunia orang tidak menyembah Tuhan, banyak orang juga nggak peduli sama Tuhan. Tapi kita berhenti sebentar dari perspektif dunia, mata kita. Coba kita melihat dari perspektif sorgawi. Saudara sekalian, makhluk di sorga semuanya menyembah Tuhan. Dan yang bumi akan mengikuti. Ya, jadi bersifat universal. Dan kenapa mereka menyembah Tuhan? Karena Tuhan itu pencipta. Ya, creator dengan karya ciptaannya creation. Dan Tuhan juga menebus. Creation sudah jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan juga yang menebus. Ya, redeemer, redemption. Saudara sekalian, itu alasan memuji Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar di sini dari Wahyu 4 dan 5, bumi mengikuti pola penyembahan di sorga. Jadi di bumi ini kita seringkali kalau bicara ibadah itu, oh ya sesuai kemauan kita, sesuai kemauan manusia, sesuai manusia seleranya apa. Tapi kalau baca kitab Wahyu, saudara sekalian, bumi itu menyembahnya mengikuti polanya sorga. Dan di sorga itu Yohanes diperlihatkan bagaimana sih orang menyembah. Nah, itu sebabnya saudara sekalian dikatakan yang di ayat pertama tadi kita baca, ada pintu terbuka di sorga. Artinya memang Tuhan mau memperlihatkan, begini loh cara kamu worship saya. Kamu lihat seluruh makhluk sorga worshipnya seperti itu. Mereka itu semua makhluk kudus. Ya kan? Dan mereka worshipnya non-stop. Bumi harus belajar dari sorga. Bagaimana menyembah, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan buka pintunya. Biasanya pintu sorga kan tertutup, saudara sekalian ya. Tetapi kali ini kita lihat pintu ini terbuka, memang Tuhan menyatakan untuk supaya kita yang di bumi belajar sesuatu. Dan yang keempat kita melihat juga di dalam konteks menyembah Tuhan ini, bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan menyembah Tuhan sampai akhir. Karena itu Yohanes bukan cuma mendengar suara, tetapi dia makan bunyi sangkakala. Itu seperti bunyi sangkakala. Dan kita tahu kalau bunyi sangkakala itu dalam kitab Wahyu berarti the end, akhir zaman, ya. Artinya orang menyembah Tuhan itu nggak cuma hari ini, tetapi sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali, tetap setia menyembah Tuhan. Dan kita tahu juga menjelang akhir itu penganiayaan akan bertambah. Itu sebabnya itu satu tantangan. Orang Kristen itu tetap menyembah Tuhan atau berubah menyembah kaisar. Karena takut mati, begitu ya. Apakah orang Kristen itu menyembah Tuhan atau dia menyembah dunia ini? Nah, itu loh. Saudara sekarang ini bicara mengenai kesetiaan sampai akhir. Orang percaya akan tetap setia menyembah Tuhan, dia tidak akan kompromi, menyembah berhala atau kaisar atau apapun yang dia itu diancam atau diintimidasi. Dan yang kelima aspek dari worship ini atau menyembah ini adalah God's word, yaitu apa? Penyembahan itu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kan disebutkan dalam ayat tadi yang kita baca, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Kenapa pakai kata harus? Karena ini disebut dengan kehendak Tuhan, keharusan Allah, divine necessity. Tidak bisa tidak. Akhir zaman pasti terjadi. Skenarionya pasti terjadi. Karena itu adalah sebuah keharusan ilahi atau divine necessity. Dan di sini Yesus menggunakan kata-kata harus. Ya, bukannya akan, bukannya mungkin,
tetapi harus. Nah, ini adalah kehendak Tuhan, saudara sekalian. Skenario akhir zaman pasti terjadi ya. Karena Tuhan tuh berdaulat, Dia yang menetapkan segala sesuatu. Yang kita sudah belajar di Wahyu awal tentang Alfa dan Omega. Tuhan yang dari di awal dan Tuhan yang di akhir, make sure semuanya sesuai dengan rencananya. Jadi ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh kehendak Allah yang berdaulat ya, dictated by God's sovereign will, saudara sekalian. Itu maksudnya ya. Jadi apa yang kita lihat tentang akhir zaman ini bukannya kecelakaan, bukannya plan B, tapi memang itu rencana Tuhan dan harus dan pasti terjadi. Saudara, ketika Yohanes melukiskan apa yang dia lihat, dia 3, dan dia duduk di takhta itu nampaknya, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Nah, Yohanes menggunakan 3 batu ini, saudara sekalian. Apa inti dari penglihatannya? Takhta Allah. Takhta itu melambangkan otoritas dan kuasa Allah, ya. Dan takhta itu luar biasa, dikelilingi oleh 4 makhluk hidup, 4 living creatures, sama 24 tua-tua, 24 elders. Nah, ini makhluk istimewa, saudara sekalian. Ya. Dan kenapa Yohanes diperlihatkan ini? Supaya Yohanes tahu, apapun yang terjadi di bumi, berapa susah pun hidup kita, Allah tetap berdaulat dan bertakhta ya, sebagai raja ya, atas seluruh ciptaan dan sejarah. Dan apa yang Yohanes lihat? Keagungan Allah, saudara sekalian ya, digambarkan menggunakan batu-batu yang mahal. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya pengetahuan bahkan mungkin mengkoleksi ya batu-batuan ini, saya yakin ini adalah termasuk batu-batuan yang mahal begitu ya. Jasper atau yaspis di bahasa Indonesia kita, carnelian atau sardis dalam bahasa Indonesia, dan juga zamrud, emerald, saudara sekalian. Ya, banyak tempat namanya emerald begitu ya, zamrud artinya. Nah, saudara, batu-batu ini digunakan karena apa? Karena memang tidak ada bahasa yang cukup untuk melukiskan keagungan Allah. Manusia itu kan ngertinya kan nilai, ya begitu ya. Jadi apa itu agung ya? Agung itu sesuatu yang mahal, yang sangat berharga. Tapi apa yang cocok? Paling mendekati di Wahyu 4 ini, Yohanes menggunakan bahasa batu berharga. Karena itu sangat bersinar dan brilian dan cemerlang begitu ya, dikatakan melingkungi takhta, saudara sekalian ya, ada pelangi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu agung dan sangat-sangat berbeda dari manusia. Tidak ada di antara kita yang bersinar seperti yaspis atau sardis, kita ya manusia biasa. Tapi tidak demikian ketika Yohanes melihat Allah di takhta begitu ya. Dia sangat-sangat istimewa. Dan menarik sekali Yohanes mengatakan di takhta Allah itu sekitarnya ada pelangi. Kenapa dia lihat pelangi, saudara sekalian? Kenapa Tuhan kasih lihat itu pelangi? Karena itu mengingatkan Yohanes dan kita semua akan kesetiaan Allah. Saudara ingat pelangi itu ya memang sekarang sudah menjadi lambang satu gerakan yang tidak sesuai dengan Alkitab ya. Tetapi aslinya itu adalah tanda perjanjian Tuhan kepada Nuh dan umat manusia. Ya, yaitu kemurahan Allah tidak akan lagi mengirimkan air bah. Dan pelangi itu Tuhan katakan bukan untuk mengingatkan kita loh. Itu menghiburkan kita. Pelangi itu untuk mengingatkan Tuhan. Kalau dia lupa, kita tahu tidak mungkin dia lupa. Tapi begitu setianya Tuhan sampai menenangkan kita dengan mengatakan, kalau kamu pikir saya lupa, pelangi itu akan ingatkan saya. Padahal saudara kita tahu Tuhan tidak pernah lupa. Tapi betul-betul itu dari kesetiaan dan kemurahan dan kasih Allah kepada kita. Jadi di takhta yang luar biasa, yang kudus, yang agung itu, Yohanes melihat ada kasih Allah, ada kesetiaan dan kemurahan Allah. Ya. Jadi keagungan Allah, God's greatness itu mencakup kekudusan dan juga kemurahannya, saudara sekalian. Dan kemudian Yohanes masuk di ayat yang kelima, saudara sekalian, menulis di ayat yang kelima, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Nah, kita mulai menemukan simbol-simbol yang gambaran yang mungkin misterius buat kita. Tapi sebetulnya tidak terlalu misterius, saudara sekalian ya. Ini menggambarkan siapa Allah. Yang pertama, Allah itu apa? Allah itu mulia, saudara sekalian. Kombinasi kilat, guntur, dan gempa bumi dalam Wahyu, itu kan mengingatkan kita kan Gunung Sinai. Nah, ketika Allah menyatakan diri di Gunung Sinai pada zaman Musa, Israel semua tunduk. Allah begitu agung, begitu dahsyat, saudara sekalian ya, dan begitu mulia. Dan di mana kemuliaan Allah turun, di situ orang harus menutup wajahnya.
Tapi di sini Yohanes bisa melihat. Luar biasa ya. Kalau dia tidak dimampukan oleh Tuhan, ya tidak mungkin bisa melihat ini. Dan dia harus melihat dalam roh. Karena mungkin kalau dalam fisik mati, saudara sekalian. Ya, karena begitu dahsyat, begitu glorious ya. Yang kedua, dia melihat siapa? Roh, saudara sekalian. 7 obor yang disebut dengan ketujuh roh Allah. Ya maksudnya seperti Wahyu 1, Roh Kudus dalam kepenuhan kuasanya. Karena angka 7 menyatakan fullness ya, kepenuhan. Jadi pekerjaan roh Allah dan pribadi roh Allah di sini ya sebuah pribadi yang full begitu ya, dan power yang full di sini. Di sini kita melihat Allah Bapa yang mulia, di sini kita melihat Roh Kudus yang luar biasa. Meskipun kita masih belum melihat Yesus. Betul saudara sekalian sejauh ini. Tetapi satu hal yang Yohanes lihat, Allah itu kudus. Saudara, dikatakan ayat 6, di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ada 2 macam laut dalam kitab Wahyu. Laut harafiah, betul-betul laut, dan laut simbolik. Di sini disebut laut simbolik. Kenapa? Karena dikatakan bagaikan kristal. Lautan kaca bagaikan kristal. Jadi bukan lautan sebetulnya, tapi kaca begitu ya saudara sekalian. Nah untuk apa lautan kaca itu ya seperti kristal? Melambangkan kekudusan Allah dan perbedaan yang sangat kualitatif antara Tuhan dan manusia. Kita bisa baca ini nanti di Wahyu 15. Artinya memang ini melambangkan kekudusan, keagungan Tuhan, betapa dia sangat-sangat different, berbeda dari kita. Dan jangan sampai manusia menganggap Tuhan itu sama dengan dia. Ya meskipun Yesus jelma jadi manusia sama dengan kita, tapi nggak pernah boleh kita kehilangan respect dan rasa takjub dan kagum akan Tuhan yang memang bukan manusia, saudara sekalian. Dia Allah, begitu ya. Dan ketika disebutkan bagaikan lautan kaca di sini, ini akan menjadi manifestasi kekudusan Tuhan yang menghakimi dan menyingkirkan segala yang tidak kudus. Jadi kalau dikatakan lautan kaca bagaikan kristal, berarti semua debu itu nggak ada, saudara sekalian. Semua yang kotor itu disingkirkan. Betul-betul mulia, betul-betul bercahaya, betul-betul kudus. Jadi lautan kaca ini melambangkan kekudusan Allah. Ya. Kenapa sih pakai kata-kata seperti ini, Pak? Kenapa nggak bilang kudus aja? Karena begitu dahsyat, Yohanes harus melukiskan menggunakan bahasa manusia. Dia harus sering-sering berkata bagaikan. Karena memang terbatas, saudara sekalian. Jadi kita bisa bayangkan di sorga itu seperti apa nanti. Ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita bertemu, kalau kita boleh mundur sedikit, di ayat yang keempat, dengan makhluk yang namanya 24 tua-tua. Dan sekeliling takhta itu ada 24 tua-tua, 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, siapa ini saudara sekalian? Ini adalah makhluk di sorga yang diciptakan Tuhan, ya khusus ya, diciptakan Tuhan itu seperti malaikat. Mereka itu disebutnya apa? Saksi penebusan dan keselamatan manusia. Meskipun mereka bukan bagian orang yang diselamatkan, karena mereka adalah malaikat, betul saudara sekalian, seperti itu. Nah, peranannya 24 tua-tua apa? Mereka mewakili wakil sorgawi dari seluruh orang percaya. Jadi angka 24 kemungkinan besar adalah 12 mewakili 12 suku Israel di Perjanjian Lama dan 12 rasul di Perjanjian Baru. Ya, jadi angka 24 itu adalah kegenapan seluruh orang percaya dari sepanjang zaman, segala abad, segala tempat. Jadi meskipun mereka bukan manusia, mereka mewakili kita. Maka kalau mereka tersungkur, ya kita juga harus tersungkur. Ya, kalau mereka melemparkan mahkota emasnya, kita juga ikut, saudara sekalian. Karena mereka perwakilan kita, mencerminkan bagaimana sikap orang terhadap Tuhan. Ya, mereka ditugaskan dan mereka diciptakan untuk semata-mata menyembah Allah. Dan dikatakan mereka berjubah putih, melambangkan kekudusan, dan memakai mahkota emas, melambangkan kemuliaan, saudara sekalian. Nah, apa peranan mereka? Ya, di sini kita lihat mereka bersujud di hadapan Allah dan meletakkan mahkota emas mereka di hadapan takhtanya. Kok sudah pakai mahkota emas dilepaskan? Ya, itu menandakan segala sesuatu dari Tuhan. Harus kembali pada Dia. Itu worship. To render things to God. Begitu ya, mengembalikan segala hormat kemuliaan yang memang miliknya Tuhan. Nah, yang kelima, saudara sekalian, peranan mereka adalah menyembah Allah bersama dengan 4 makhluk. Jadi nggak sendirian. Ya, tadi kita bicara nomor 2, mereka menyembah Allah. Tapi kan nggak sendirian, mereka menyembah Allah bersama dengan 4 makhluk hidup, ya, 4 living creatures. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dan mereka dikatakan masing-masing memegang kecapi dan mangkuk-mangkuk penuh dupa yang digambarkan sebagai doa-doa umat Allah.
Dan mereka nanti di Wahyu 20 akan ikut menghakimi. Saudara, ini ciptaan yang istimewa. Diciptakan untuk menyembah Tuhan non-stop, untuk memberikan pelajaran kepada kita, karena mereka wakil kita 24 ya, 12 PL, 12 PB, umat Allah. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Ketika kita menghadapi Tuhan yang mulia, apa yang kita lakukan? Kita persembahkan yang terbaik, seperti mereka melemparkan mahkota emas, saudara sekalian. Dan kemudian kita bertemu dengan makhluk berikutnya, yaitu 4 makhluk hidup, ayat 6-8. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau raja wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan ada, yang ada dan yang akan datang. Saudara sekalian, ada 4 makhluk hidup yang di sekitar takhta Tuhan, bersama dengan 24 tua-tua. Dan mereka ini disebut mempunyai 4 wajah ya. Jadi 4 wajah, saudara sekalian ya. Dan mata, semuanya ada mata begitu ya. Di sayapnya pun ada mata, ada 6 sayap ya. Memang ini mirip dengan makhluk dalam penglihatan Nabi Yeskiel 1 dan Yesaya 6. Tugas mereka itu apa? Sama, menyembah Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini kan seperti serafim di dalam Yesaya 6. Makhluk sorgawi juga ciptaan Tuhan. Tapi ini disebutnya makhluk hidup, for living creatures, itu namanya ya. Saudara sekalian, mereka penuh dengan mata, artinya apa? Mereka tuh selalu waspada dan penuh pengetahuan. Nggak pernah mereka luput atau lupa begitu ya. Nggak pernah mereka itu lalai karena mereka penuh dengan mata ya. Dan tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Yang menariknya saudara sekalian, keempat makhluk memiliki wajah seperti 4 makhluk ya. Singa, anak lembu, manusia, dan raja wali. Ini semua adalah simbol. Melambangkan apa saudara sekalian? Singa itu melambangkan kekuatan. Ya. Kemudian anak lembu melambangkan pelayanan memikul beban, ya, rela melayani. Manusia melambangkan intelligence, kepandaian. Dan raja wali atau burung nasar melambangkan speed, kecepatan. Jadi makhluk ini diciptakan Tuhan luar biasa, perfect ya, untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mereka punya kualitas-kualitas ini. Mereka seperti manusia, seperti wajah manusia, artinya pandai, saudara sekalian ya. Mereka cepat, mereka mau melayani, rela melayani, dan mereka punya kekuatan. Nah, menariknya memang di dalam gereja mula-mula, keempat makhluk ini digunakan sebagai simbol 4 Injil. Singa, nah itu Matius, singa dari Yehuda, Yesus kan ya, perjanjian lama. Anak lembu, nah itu seperti Lukas, saudara sekalian ya. Kemudian manusia, itu Markus, anak manusia, Yesus anak manusia. Raja wali, Yohanes, karena gerakan Yohanes menulis Injil sangat cepat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah, tiba-tiba langsung inkarnasi, cepat sekali. Jadi kita melihat gereja mula-mula menggunakan Wahyu untuk mengingat 4 Injil. Kenapa kita punya 4 Injil? Karena ada 4 gambaran wajah dari makhluk hidup di dalam Wahyu ini. Menarik sekali saudara sekalian, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita ya yang hidup di abad 21 ini, tapi sangat jelas bagi saudara-saudara kita gereja mula-mula. Nah, apa tugas 4 makhluk ini? Dengan adanya 6 sayap, mereka melakukan kehendak Tuhan dengan cepat ya, nggak tunda-tunda. Kalau disuruh, nggak tanya-tanya seperti Musa, ya Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku ini suruhlah Harun. Nggak ada, saudara sekalian. Makhluk ini disuruh langsung jalan. Ya. Mata sekeliling tubuh tadi kita bicara mengenai kewaspadaan dan pengetahuan. Dan mereka tugasnya itu adalah memimpin pujian dan penyembahan non-stop. Ya. Kita manusia ada masanya kita beribadah di gereja, ada masa kita bekerja. Keempat makhluk worship God non-stop. Sehingga menimbulkan pertanyaan kepada kita di sorga nanti kerjanya apa? Ya, saudara, Tuhan kasih lihat semua ini supaya kita tahu seperti apa kira-kira ya sorga nanti. Fokus dari penyembahan atau ibadah mereka adalah kekudusan Allah. Ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Kemudian mereka juga bicara mengenai kemahakuasaan Allah, saudara sekalian. Ya.
Dan kemudian mereka bicara mengenai kekekalan Allah, ya. Kekekalan Allah. Jadi yang disebutkan di sini ayat 9, dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Kekal, ya. Dia maha kuasa, dia kekal. Saudara, penyembahan ini berfokus kepada Allah saja dan terus-menerus, ya, unending. Sehingga ibadah dan penyembahan di sorga ini memanggil yang di bumi, yaitu kita, untuk ikut serta. Makanya di dalam ibadah kita ada istilah call to worship. Orang menyembah Tuhan bukan karena dia itu mau sendiri, ya, tetapi karena dia dipanggil. Itu sebabnya dalam ibadah kita, dalam liturgi kita ada istilah panggilan ibadah atau call to worship. Yang panggil siapa? Sorga, saudara sekalian. Bumi dipanggil oleh sorga untuk menyembah seperti di sorga. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi ibadah penyembahan itu mulainya di heaven, di sorga, di sekitar takhta Tuhan oleh 4 makhluk plus 24 tua-tua, ya. Sehingga kita yang di bumi, manusia ini, mengikuti yang di sorga. Nah, itu sebabnya kita melihat sorga dan bumi menyembah. Saudara, jadi ada 2 kelompok penyembah, ya, sejauh ini kita lihat, ya. Yang pertama itu 4 makhluk hidup. Mereka mewakili sorga, ya. Mereka mewakili sorga. Dan 24 tua-tua mewakili kita. Ingat tadi 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru mewakili kita, ya, umat Allah sepanjang sejarah, begitu kan? Ciptaan Tuhan. Nah, artinya apa yang kita bisa simpulkan? Sorga dan bumi menyembah Tuhan. Nah, 4 makhluk hidup memimpin penyembahan dengan mempersembahkan apa? Puji-pujian, yaitu glory, ya, sebutnya, ya, keindahan Tuhan maksudnya, ya. Lalu memberikan apa? Hormat, honor, kualitas Allah yang layak dipuji, honor, begitu, ya. Dan thanksgiving, ucapan syukur, pengakuan bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Ini 3, glory, honor, and praise. Pujian maksudnya, ya. Glory, honor, and praise. Puji-pujian atau kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur, ya. Itu yang diberikan oleh keempat makhluk. 24 tua-tua berespon. Nah, perhatikan. Sorga memulai, bumi berespon. 4 makhluk hidup memimpin, 24 tua-tua mengikut, merespon. Meresponnya bagaimana? Dengan 2 tindakan. Yang pertama, melemparkan mahkota mereka. Apa artinya? Tuhan pemilik segala sesuatu, tidak ada yang milik kita. Semuanya harus dilepaskan kembali kepada Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Itu artinya persembahan. Ya, jadi luar biasa kita bisa membayangkan penglihatan Yohanes ini. Kita menyembah Tuhan itu berarti mengembalikan segala yang adalah memang milik Tuhan. Mempersembahkan dengan sukacita apa yang memang adalah milik Tuhan. Yaitu everything yang paling berharga, mahkota emas misalnya, saudara sekalian. Dan memuji dan menyembah Allah karena dia layak dimuliakan. Jadi apa yang kita bisa katakan, ya, melalui penglihatan ke-24 tua-tua dan 4 makhluk ini, yang di bumi mengikuti yang di sorga, menyembah Tuhan. Bukan terbalik, saudara sekalian, ya. Kita memuliakan Tuhan karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Wahyu 4 ini adalah memuliakan Tuhan sebagai creator, sebagai pencipta. Maka segalanya milik dia, dipersembahkan kembali kepada dia untuk hormat, pujian, kemuliaan namanya. Creation, ya. Tuhan pencipta. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Wahyu 4 ini? Tentang surga dan bumi menyembah. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam ibadah kita, ya, karena tidak akan habis-habisnya loh. Kita itu ibadah dalam kekekalan. Jadi kalau orang berkata, saya senang sih ikut Yesus, tapi kalau kebaktian saya susah loh duduk menyembah Tuhan. Sampai 1,5 jam begitu. Wah, kalau kita susah, saudara sekalian, di sorga akan susah loh. Karena kerja kita terutama di sorga itu adalah menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan di dalam kekekalan. Karena yang kita lihat akan adalah kemuliaan dan keagungan Tuhan, ya. Bayangkan nanti bagaimana kita tidak menyembah ketika kita melihat keagungan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pemandangan dunia ini yang wah begitu, ya, hati kita saja bisa tergetar begitu, ya. Saya ingat waktu ke Grand Canyon begitu, ya, di Arizona, itu kan salah satu keajaiban begitu, saudara sekalian, ya. Alam, ya, yang Tuhan ciptakan. Itu besar sekali. Besar sekali, saudara sekalian, ya. Dan tergetar hati itu, ya, dan kaki itu jadi lemas, saudara sekalian. Melihat alam yang luar biasa itu kaki kita lemas, hati kita tergetar. Bayangkan melihat kemuliaan Tuhan. Mana bisa enggak kecuali menyembah.
Apa respon yang kita bisa lakukan kecuali menyembah? Saudara sekalian, Tuhan adalah Raja dan layak dipuji dan disembah selamanya. Dan bahkan Tuhan mau mengatakan apa? Ada beberapa makhluk yang memang sengaja diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan non-stop. Seperti 4 makhluk hidup. Betul, saudara sekalian? Mereka diciptakan Tuhan termasuk serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sepanjang hari berserunya itu. Dan di sini kita melihat Tuhan itu kudus, maha kuasa, dan kekal. Ya. Saudara sekalian, ini Wahyu 4. Allah pencipta layak dimuliakan. Kita yang di bumi ikuti menyembah yang di sorga. Ya, ikuti penyembahan yang di sorga. Dan kita mengembalikan esensi dari worship adalah mengembalikan segala yang adalah memang milik Tuhan. Ya, to give God the glory, honor, and praise. Bukan mengambil, tapi mengembalikan. Saudara sekalian, masuk ke dalam Wahyu 5, kita diperhadapkan dengan gulungan kitab. Nah, ya. Jadi Yohanes sudah selesai melihat penyembahan di sorga. Sekarang dia masuk pasal yang kelima, ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Wah, ini dokumen penting ya. Saudara, gulungan kitab itu dimeteraikan, berarti sangat secret, rahasia, dan penting. Karena dimeteraikan, ditutup ya, digulung saudara sekalian. Apa isi gulungan kitab itu? Kita tahu sekarang. Isinya adalah rencana Allah, penghakiman dunia, dan kerajaan Allah, yaitu Allah memerintah selama-lamanya di sorga dan di bumi suatu saat. Ya, maksudnya di langit dan bumi yang baru. Itu berisi semua rencana Allah dan skenario yang sudah ditetapkan Tuhan, termasuk di dalamnya penghakiman kepada orang tidak percaya dan hidup kekal kepada orang percaya, saudara sekalian. Kalau gulungan itu tetap termeterai, tertutup, maka rencana Allah tetap misterius dan tidak bisa dieksekusi. Maka Yohanes menangis. Saudara, Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu. Atau yang melihat sebelah dalamnya, hanya bisa lihat sebelah luarnya. Tapi nggak tahu isinya apa. Maka menangislah aku, ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, atau melihat sebelah dalamnya. Saudara, kita bisa merasakan perasaan Yohanes ya. Kalau ternyata nggak ada Natal, nggak ada kedatangan kedua kali, nggak ada Pentakosta, apa tidak sedih kita? Yohanes dalam roh itu sedih dia. Kalau rencana Allah nggak terlaksana, nggak ada langit bumi baru, nggak ada penebusan, nggak ada keselamatan, tidak ada Roh Kudus diutus. Kalau tidak ada semua itu, dunia sejarah hidup kita jadi apa? Very dark, ya, gelap sekali, saudara sekalian. Tetapi ada pertanyaan malaikat. Lalu berkatalah siapakah yang layak untuk membuka dan menyatakan isi gulungan kitab itu? Saudara, Yohanes menemukan tidak ada di sorga di bumi yang layak. Konsekuensi, kalau gulungan itu tidak tetap dibuka, tidak ada misi keselamatan. Tapi kita bersyukur ya. Jawabannya adalah ayat 5. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Kita tahu siapa ini ya. Tunas Daud, Yesus. Singa dari Yehuda, Yesus. Daud adalah keturunan Yehuda. Yesus adalah keturunan Yehuda dan keturunan Daud. Maka Yesus disebut anak Daud, saudara sekalian. Dan kenapa Yesus bisa membuka? Karena dia sudah berkorban. Ayat 9. Karena Yesus sudah berkorban. Saudara ingat di sini ya, kita lihat Yesus layak membuka, bukan mentang-mentang dia punya kuasa. Bukan mentang-mentang dia anak Allah. Menggunakan kekuasaannya. No. Dia melepaskan segala keistimewaannya supaya dia bisa berkorban. Dan Yesus sudah menebus manusia dengan darahnya. Itu ayat yang 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Perhatikan, sudah berkorban. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa, dan bahasa, dan kaum dan bangsa. Yesus sudah menebus atau membeli manusia dengan darahnya. Karena itu dia layak. Saudara perhatikan, memang ini cara Tuhan ya. Yang layak itu bukanlah orang yang tidak menderita, tidak berkorban, mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, yang melupakan dirinya, menyangkal dirinya, dan berkorban, mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Itulah yang di mata Tuhan ya, disebut dengan layak. Dan satu-satunya memang cuma Yesus. Nah, seperti itu. Nah, kita tergantung penuh kepada Yesus Kristus untuk mengerti rencana Allah bagi kita dan sejarah.
Kalau orang tidak percaya pada Yesus, gulungan kitab itu tetap tidak akan tahu isinya apa. Tapi karena kita percaya pada Yesus, kita disingkapkan sebab Dia layak membuka gulungan kitab itu. Ya, jadi tanpa Yesus tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah, tidak ada seorang pun bisa mengenal kehendak Allah, tidak ada seorang pun tahu rencana Allah. Buta, saudara sekalian. Yesuslah satu-satunya terang, satu-satunya jalan yang membuat kita menyingkapkan kita. Ini loh Allah yang sejati, inilah cara menyembah Dia, ini rencananya. Dan ini yang terjadi kalau kamu percaya, ini yang terjadi kalau kamu tidak percaya. Luar biasa. Karena Yesus ya, kita punya pengetahuan ini, saudara sekalian. Dan Yesus disebut sebagai singa sekaligus anak domba. Menarik sekali, saudara sekalian ya. Dikatakan ada dia seperti dia adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud, dan yang keenam, aku melihat di tengah-tengah takhta itu keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan mermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, kita sudah bicara ini tadi. Saudara, Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Artinya apa? Dia garis keturunan raja ya. Karena memang Tuhan janjikan dari Yehuda itu adalah garisnya raja. Dan Daud adalah dari garis Yehuda. Dan Yesus adalah garis Daud. Ya, jadi memang ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja. Itu artinya singa dari Yehuda. Dan Yesus adalah penggenapan janji Allah tentang Mesias yang memang dari keturunan Daud, ya, yang adalah keturunan Yehuda. Tapi saat yang sama dikatakan Yesus adalah anak domba, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia sudah disembelih. Dia mati bagi orang berdosa. Tapi dia bukan cuma mati. Dia anak domba yang sudah menang atas dosa dan maut. Perhatikan. Singa itu kan binatang yang kuat. Tapi itu tidak dipakai untuk melambangkan kemenangan Yesus. Tapi malah anak domba, saudara sekalian. Singa hanya dipakai untuk menunjukkan Yesus keturunan raja. He is the King of Kings. Tapi yang membuat Yesus menang adalah His sacrifice. Pengorbanannya. Kita mengatasi iblis bukan dengan darah singa dari Yehuda, tapi dengan darah anak domba dikatakan. Luar biasa. Ya. Jadi singa dari Yehuda hanya bisa menjadi raja menyelamatkan setelah dia menjadi anak domba. Rela disembelih, rela berkorban bagi manusia berdosa. Maka saudara sekalian, Yesus di dalam kitab Wahyu ini sebagai anak domba, dialah tokoh sentral atau tokoh utama di sorga. Karya penebusan Kristus itu sangat penting di sorga. Dinyanyikan jadi lagu siang dan malam. Anak domba layak disembah sebab dia sudah disembelih. Ya, luar biasa sekali. Di sorga itu semua ujung-ujungnya salib. Betul, saudara sekalian. Di sorga itu kita nyanyi apa? Nyanyi pengorbanan Yesus. Nyanyi salib, saudara sekalian. Memuji keselamatan. Dia melewati anak domba Allah yang disembelih. Ya. Dan kematian Yesus di salib adalah dasar bagi kemuliaannya di sorga. Jadi luar biasa. Kalau orang mau tanya nanti di sorga, kita ngobrolnya dan nyanyiannya isi memuji Tuhan, isinya apa ya? Pokoknya temanya memuji Yesus lah. Begitu ya. Karena pengorbanannya sebagai anak domba Allah. Nah, saudara sekalian, Yohanes di dalam Wahyu 5 ini menggambarkan Yesus dengan begitu rupa. Ya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa tujuan kita mengenal Yesus adalah akhirnya untuk menyembah Dia. Semakin isi sorga mengenal siapa Yesus, singa dari Yehuda, anak domba Allah yang sudah disembelih, semakin menyembahnya. 4 makhluk memuji Tuhan, plus 24 tua-tua. Nah, seperti tadi Wahyu 4, kita pun di bumi dipanggil, diundang ikut penyembahan kepada Yesus di sorga, apapun situasi kita. Saudara sekalian, Wahyu 4 tadi bicara Allah sebagai pencipta, Wahyu 5 bicara Allah sebagai penebus. Wahyu 4 berpusat pada Allah, Wahyu 5 berpusat pada Yesus. Tapi intinya sama. Apapun situasi kita di bumi, menderita, lancar, susah, senang, kita tidak pernah boleh lupa menyembah Tuhan. Karena begitu mulianya Dia. Apalah artinya masalah kita dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan? Saudara, suram sekali, buram sekali masalah kita, sesulit-sulitnya kita ketika kita diangkat ke sorga. Seolah-olah ketika kita melihat ke sorga di dalam kitab Wahyu ini. Saudara, Allah begitu mulia ya, dan Dia layak disembah. Apalagi Dia adalah pencipta dan penebus kita. Dan kita menyembah Tuhan dengan sukacita seperti 24 tua-tua menggunakan kecapi. Ya, menggunakan kecapi, saudara sekalian. Dan di sini kita juga membaca, di situ ada doa orang kudus. Doa itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan.
Saudara, dikatakan 24 tua-tua itu memegang cawan. Ya, cawan, saudara sekalian. Penuh kemenyan. Yaitu apa? Itu adalah doa dari orang-orang kudus. Nah, luar biasa ya ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Wah, ternyata doa-doa kita sangat berharga ya. Didengar oleh Tuhan loh. Saudara, kita di bumi kelihatannya jauh dengan sorga, tetapi sebetulnya sangat dekat dalam doa. Itu sebabnya orang yang tidak berdoa tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Doa itu hanya segitu kita jauhnya dari Tuhan. Doa kita tuh sangat berharga, ditaruhnya bukan di cawan plastik, di cawan emas. Saudara, kita tidak akan taruh barang tidak berharga di cawan emas. Cawan emas itu kosong biasanya, hanya untuk hiasan. Tapi kalau ada barang berharga seperti cincin kawin kita, ya, seperti satu barang yang mahal, batu permata, kita taruh di cawan emas. Doa-doa kita yang tidak sempurna ini, yang kadang-kadang kita ucapkan asal-asalan, ternyata disimpan Tuhan di cawan emas. Kita tidak boleh patah semangat apapun situasi kita. Buka mata kita, lihat apa yang terjadi di sorga. Ya, penderitaan dan kesah kita pun berharga di mata Tuhan. Jadi tujuan kita baca Wahyu itu untuk apa? Supaya kita tetap lebih menyembah Yesus, apapun situasi kita. Saya sedang susah, Pak. Saya sedang sulit, betul. Kita mungkin melewati masa-masa sulit, banyak pergumulan. Tapi kita tetap berdoa pada Tuhan. Dan segala keluh kesah kita ditampung di cawan emas. Yang terus naik seperti asap kemenyan ke hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa kita. Dia mendengarnya. Tapi jangan pernah lupa ya, kita harus tetap menyembah Tuhan. Apapun situasinya, kita harus melayani Dia dan mempersembahkan yang terbaik karena Dia layak. Mulia, agung, hormat, dan kudus. Saudara sekalian, kemudian fokus pujian ini adalah sifat anak domba, ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba itu yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ada 7. Ya, disebutkan 7 karena memang 7 adalah tadi angka yang sangat istimewa di dalam kitab Wahyu. Saudara sekalian, angka kegenapan, angka sempurna. Nah, ketujuh karakter yang disebut bagi anak domba ini bisa dibagi dari 2 bagian. Yang pertama, sifat keilahiannya ada 4. Kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. 3 lainnya adalah reputasi di mata ciptaan. Hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Artinya apa, saudara sekalian? 7 sifat ini. Seluruh ciptaan di mana saja harus memberikan semua ini, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian kepada anak domba yang layak. Karena sifat keilahiannya itu. Karena Yesus adalah berkuasa, kaya, berhikmat, dan kuat, maka ciptaan harus memberikan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 4 plus 3 sama dengan 7. Ya, itulah kegenapan ya daripada kemuliaan Tuhan dan sikap kita, saudara sekalian. Nah, mereka menyanyikan nyanyian baru yang disebut dalam Wahyu 5 ini lagu penebusan. Kalau di Wahyu 4 lagu penciptaan, creation. Kalau di Wahyu 5 ini lagu penebusan, salvation, redemption, saudara sekalian ya. Fokusnya adalah siapa? Yesus. Kalau di Wahyu 5 ini Yesus, anak domba Allah. Anak domba itu layak disembah karena pengorbanan dan penebusannya. Dan luar biasanya, Yesus menebus manusia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Dan ini yang Yohanes lihat ya, berarti berbagai orang ada di sorga. Luar biasa ya. Berbagai orang dari berbagai bahasa, suku, bangsa itu ada di sorga. Itu sebabnya kita di bumi, di gereja, saudara sekalian, kita tidak pandang dari bahasa mana, dari suku mana, dari bangsa mana. Kalau kita bersama-sama berkumpul, kita menyembah Tuhan dengan satu hati. Kita melayani Tuhan dengan satu hati. Kita tidak memandang latar belakang. Ya, karena itu visi masa akan datang di sorga. Yohanes sudah diperlihatkan itu. Ya, jadi bukan rahasia lagi. Seperti apa umat Tuhan from all nations, all languages, and all ini ya, all tribes ya, suku berbagai, semua suku, semua bangsa, semua bahasa. Dan anak domba yang disembah ini sama mulianya dengan Allah. Di sini kita mulai memasuki belajar kebenaran tentang Allah Tritunggal. Bapa, anak sama mulianya dengan Bapa. Roh Kudus sama mulia dengan Bapa dan Anak.
Saudara sekalian, seluruh surga dan bumi menyembah anak domba yang mulia dan dahsyat itu. Dan menariknya di ayat 10, sang anak domba menjadikan kita sebagai kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, sebagai imam, kita kan tugasnya menyembah Tuhan, seperti 24 tua-tua dan 4 makhluk hidup. Ya. Dan kita juga sebagai imam membawa jiwa menyembah Tuhan. Kita saksi. Jadi bukan hanya kita menyembah Tuhan, tapi kita berkata kepada teman kita, sobat, hidup ini sangat singkat. Percayalah pada Tuhan Yesus, mari kita menyembah Dia. Kita jadi saksi Tuhan. Sebagai raja, kita memerintah di bumi. Karena memang Adam dan Hawa diciptakan sebagai raja, kan? Berkuasalah atas segala makhluk di bumi. Itu king. Dan kita akan memerintah di bumi karena kita memang anggota keluarga raja, kerajaan Allah. Betul, saudara sekalian? Nah, kalau kita lihat di sini ada progres dalam pemerintahan dan sejarah. Yang pertama disebut, nanti ya kita baca di dalam Wahyu 11 ayat dan Wahyu 19, Allah dan Kristus memerintah. Kemudian orang percaya yang menang, maksudnya sudah mati martir, akan memerintah bersama dengan Dia sekarang di sorga. Dan suatu saat segenap orang kudus akan memerintah selamanya di langit dan bumi yang baru. Saudara, selama kita di dunia, kita diminta untuk rendah hati, bukan cari kuasa. Kenapa? Suatu saat kita akan berkuasa. Ya, di dalam dunia ini kita rendah hati sebagai pelayan. Nanti kenapa? Nanti di langit bumi baru kita jadi raja. Nah, ini luar biasa, saudara sekalian. Ya, proses ibadah di sorga ini ditutup dengan 4 makhluk hidup plus 24 tua-tua serempak berkata, amin. Dan sujud tersungkur menyembah. Saudara, inilah ibadah yang kekal, yang non-stop. Di mana setiap kita dipanggil untuk ikut serta. Ya. Saudara, bagaimana kita menyimpulkan ya dari inti seluruh wahyu, yaitu Wahyu 4 dan 5. Yang pertama, kita belajar tugas utama kita menyembah Tuhan. Saudara, itu kenapa? Karena lahir dari kekaguman dan rasa takjub akan Tuhan, akan karakter dan karyanya. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita saking sibuknya, saking merananya, saking sulitnya sampai lupa menyembah Tuhan. Saudara, kita perlu belajar, kita perlu berubah. Ini yang jadi prioritas kita. Dan Yesus menekankan, hanya kepada Tuhan saja kamu berbakti. Jadi di sini kalimat yang dia kutip melawan godaan iblis. Kalau kamu menyembah aku akan berikan seisi dunia dengan kemewahannya. Tidak, kata Yesus. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, hendaklah engkau menyembah Allah dan hanya kepada Tuhan kamu berbakti. Jadi betul-betul kita tolak semua berhala, saudara sekalian. Apapun itu ya yang bisa menarik kita dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tolak itu. Ada tertulis. Yang kedua, mata kita terus memandang kepada Tuhan yang berdaulat dan layak disembah. Artinya apa? Memang hidup kita di dunia penuh kesulitan dan tantangan. Tetapi ingat, cara pandang kita harus tetap sorga, Tuhan dan kemuliaannya. Ingat, doa-doa kita ditampung oleh Tuhan di cawan emas dan naik ke sorga seperti kemenyan. Luar biasa. Non-stop Tuhan pelihara kita. Non-stop Tuhan dengar keluh kesah kita. Kadang kita doanya juga nggak benar. Kadang kita doanya juga malas-malasan. Itu pun Tuhan dengarkan. Apa tidak layak dia disembah, saudara sekalian? Dan Tuhan itu setia dan pasti menggenapi rencananya. Ingat kata-kata yang harus terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, saudara sekalian, karena rencana Tuhan. Menyelamatkan umat pilihannya, dan jangan lupa, betapapun sulitnya kita sebagai orang Kristen di dunia ini, Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya. Pasti. Orang Kristen bukan mengalahkan penganiayaan dengan pedang, tapi dengan pengorbanan darah anak domba. Kita mengalahkan musuh-musuh Allah. Bukan membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi mengasihi, rela berkorban, melayani dengan rendah hati. Itu senjata kita. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya yang layak dan bisa menggenapi kehendak Tuhan. Sekali lagi kita ingat bagaimana Yohanes menangis dalam keadaan roh itu ya, dia menangis. Kenapa? Itu gulungan kitab itu dimeteraikan 7 meterai. Tidak ada seorang pun bisa membuka. Saudara, kita bersyukur ya, Yesus bisa. Dan karena itu ada Wahyu 6 sampai Wahyu 22. Kalau enggak, Wahyu kita selesai di sini, saudara sekalian ya. Karena nanti di Wahyu 6 dan seterusnya, meterai pertama dibuka, meterai kedua dibuka, meterai ketiga dibuka, sampai meterai ke-7. Kita tahu skenario akhir zaman. Itu karena Yesus.
Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia akan mengerti sekali rencana Tuhan. Dan orang percaya hanya sejauh doa. Saudara sekalian, ketika kita berdoa, kita sangat dekat dengan sorga. Karena doa-doa kita dihargai. Ya, begitu rupa oleh Tuhan, sehingga ditaruh di cawan emas. Dengan asap kemenyan yang terus-menerus naik menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, kita di bumi ini penuh pergumulan, struggle, banyak masalah. Kita mengeluh kesah, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihani saya. Tuhan tidak remehkan kata-kata itu. Itu naik seperti asap kemenyan dan ditaruhnya di cawan emas. Kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu penuh kasih, yang agung, mulia, kudus, yang disembah 24 jam oleh 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua. Namun yang tidak jauh dari kita, saudara sekalian, mau memberikan telinganya mendengarkan doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Nah, sehingga kita kembali mengingat bahwa karya ajaib penebusan Kristus ini mencakup orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Siapapun, apapun keadaannya, boleh percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Dan doa-doa kita boleh didengar oleh Tuhan. Oke, saudara sekalian, demikian ya sharing materi dari Wahyu 4 dan 5 pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Pak Ishak ya, mungkin ya, kembalikan pada Pak Ishak untuk memandu kita mungkin kalau ada pertanyaan.